Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, segala puji hanya bagi Allah. Tidak ada kata-kata yang indah melainkan lidah ini selalu memuji Allah. Sebab kenapa? Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardh. Ketahuilah, semua apa yang Allah jadikan, yang ada di bumi, bahkan yang ada di langit, mereka semua itu senantiasa bertasbih memuliakan Allah. Jadi kalau yang di langit saja bertasbih memuliakan Allah, kita yang di dunia nggak mau bertasbih, itu namanya terlalu. Yang di langit saja bertasbih, kenapa kita nggak mau bertasbih? Ayo kita awali perjumpaan kita di pagi yang indah ini dengan memuliakan Allah, bertasbih. Mudah-mudahan dengan kalimat tasbih ini Allah bukakan semua pintu rahmatnya untuk kita. Amin. Amin. Sebab Rasul pernah berjanji, pemirsa dimuliakan Allah, ingat, Rasul pernah berjanji, barang siapa yang menyebut kalimat subhanallah wa bihamdihi, barang siapa yang menyebut kalimat tasbih, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan penambahan nikmat bagi dirinya 20 kebajikan. Kalau pagi ini ingin Allah tambah nikmat kita, selain kita bersyukur kepada Allah, kita selalu senantiasa bertasbih memuliakan Allah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Segala puji hanya bagi Allah. Salawat serta salam akan selalu kita hadiahkan buat siapa? Buat junjungan agung kita Nabi besar Muhammad sallallahu. Nama beliau tercatat dengan tinta emas di dalam sejarah. Basharon la kal bashar. Hakikatnya beliau ini memang manusia, tapi beliau tidak seperti manusia seperti kita pada umumnya. Beliau adalah manusia yang sangat dimuliakan oleh yang maha mulia. Artinya, kalau ingin kita dimuliakan Allah, muliakan dulu dong Nabi Muhammad. Kalau ingin dicintai Allah, cintai dulu Nabi Muhammad. Kalau ingin dapat syafaatnya, perbanyaklah terlebih dahulu membaca salawat untuknya. Allahumma salli wa sallim wa barik. Ngomong-ngomong soal Nabi Muhammad yang dimuliakan Allah, saya jadi teringat satu hari Nabi Muhammad pernah bertanya kepada para sahabatnya. Rasul bersabda, atadruna manil muflis? Kata Rasul apa? Wahai para sahabatku, apakah kalian tahu siapa orang-orang yang terbilang bangkrut di mata Allah? Siapa sih yang bangkrut di mata Allah? Kalau orang saya Palembang bilang bangkrut, itu namanya tekor. Kalau orang Betawi bilang apa? Modar. Hah? Modar. Kalau itu dari planet mana tuh? Bruto. Ya, keluarin bahasa anehnya. Moda, bruto, ambruk, apa lagi tuh? Gulung tikar. Bangkrut. Itu udah bangkrut banget, tikar aja udah digulung. Siapa orang yang bangkrut di mata Allah? Para sahabat menjawab, ya Rasul, yang bangkrut itu man la dirhama wala mata, adalah orang-orang yang dia pasti nggak punya uang nih orang ini, bangkrut. Atau jangan-jangan dia berdagang nggak dapat untung, rugi. Ini pasti orang yang bangkrut di mata Allah. Kata Rasul, bukan itu maksudnya. Yang dimaksudkan bangkrut itu di mata Allah, kata Rasul, innal muflis ummati ya'ti yawmal qiyamah bi salatihi. Dia, kata Rasul, itu orang yang bangkrut di mata Allah subhanahu wa ta'ala adalah orang-orang yang ketika nanti dia dibangkitkan Allah, lalu berhadapan dengan pengadilan Allah, dia bawa solatnya, dia bawa pahala zakatnya, dia bawa pahala puasanya, dia merasa semua amal ibadahnya ini akan bisa menyelamatkan dia. Tapi dia tidak sadar, kata Rasul, di balik kebaikannya
ada dosa yang tidak dia sadari yang pernah dia kerjakan, sehingga dosa itu melululantakkan semua pahala solatnya, pahala puasanya, bahkan pahala zakatnya. Apa kesalahannya? Tenang, jangan melotot-melotot dong. Kita lanjutkan setelah yang satu ini. Jadi yang dimuliakan Allah, orang yang bangkrut di mata Allah itu, kata Rasul, adalah orang yang ketika hidup di dunia dia nggak sadar ada kezaliman yang sering dia lakukan di dunia. Kezaliman ini dianggap kecil, tapi ternyata besar di mata Allah. Pahala sholatnya, pahala puasanya, pahala zakatnya tidak bisa menutupi kezalimannya. Makin banyak dia berbuat zalim di dunia ini, makin banyak pahala-pahala kebaikan itu akan menutupi lubang-lubang kezalimannya. Jadi nanti diceritakan ketika dibangkitkan di padang mahsyar, dia merasa pede, pede banget. Dia yakin langkahnya akan sampai ke syurganya Allah. Ketika itu Allah hadapkan dengan pengadilan Allah. Satu persatu orang yang pernah dia zalimi ketika dia hidup dulu dihadirkan oleh Allah. Ibaratnya sidang di MK. Namanya mahkamah apa tuh? Iya. MA, mahkamah akhirat. Nanti diperdengarkan rekamannya. Rekaman kasetnya didengerin loh. Semua bisa menyimak. Nanti yang satu datang, ya Allah, saya mohon keadilan-Mu ya Allah. Ini orang dulu waktu hidup di dunia sering zalim kepada saya ya Allah. Saya dituduh memeras, padahal saya nggak meras, saya yang disuap. Pokoknya saya mohon keadilan-Mu ya Allah. Nanti Allah suruh malaikat, ambil pahalanya, bayarkan kepada kezaliman yang sudah dia lakukan. Ibaratnya diambil, dicomot pahala sholatnya, dikasih, ditransferkan ke orang yang dia zalimi. Yang satu udah pulang, yang datang lagi yang kedua, ya Allah, ini orang kurang ajar banget ya Allah. Waktu di dunia dia punya niat mau bunuh saya, tak patenin katanya. Ini bahasa mana ya tak patenin? Dulu dia kalau waktu saya masuk penjara dia mau menyuruh orang bunuh saya. Ya Allah, jahat dia orang, sering mukul saya ya Allah. Nanti Allah suruh lagi malaikat, diambil lagi pahala zakatnya, ditutupin. Udah dua nih. Datang orang ketiga, ya Allah, ini orang kurang ajar banget ya Allah. Orang saya nggak ada salah tapi saya ditahan, difitnah ya Allah, di penjara saya ya Allah. Pokoknya saya nuntut keadilan-Mu ya Allah. Diambil lagi pahala zakatnya, dibayarkan lagi. Singkat cerita, pahala amal baiknya sudah habis, sementara yang mengantri menuntut keadilan di mata Allah masih banyak saya. Yang dia zalimi masih banyak, sementara pahalanya udah nggak ada lagi yang bisa membayar kezalimannya. Sementara orang datang terus, ya Allah, saya masih mau menuntut lagi ya Allah. Malaikat lapor, ya Allah, ini nggak ada lagi nih saldo akhiratnya. Amal baiknya udah habis banget nih ya Allah. Udah limit. Sudah habis sudah. Gimana ya Allah? Apa kata Allah? Itu yang diceritakan Nabi. Fa in faniyat hasanatuhu qabla ayyaqdima alaih. Kalau pahalanya sudah habis, tidak bisa lagi menutup amal kejahatan dia di dunia, maka Allah suruh malaikat, apa yang Allah suruh? Ukhidha min khatayahum faturihat alaih. Allah akan suruh malaikat, kalau begitu kamu angkat, ambil dosa orang yang dia zalim ini, masukkan, tambahkan ke rekening akhiratnya. Oh, jangan salah, online itu nyambung langsung berpindah dengan sendirinya. Bayangkan, yang satu dosanya diambil, ditambahin ke dia. Ya Allah, saya dulu pernah dia zalimi juga ya Allah. Tanah saya pernah dirampas ya Allah. Tanah saya enak-enak di Tanah Abang, bagus, dia gusur, dia ganti di Tanah Kusir ya Allah. Kuburan ya. Kejam banget orang kan. Kadang-kadang suka begitu kan, penguasa main aja caplok tanah rakyat. Boro-boro ganti. Di mana-mana, kalau di Mekah teman saya bilang, kalau rajanya ngambil tanah rakyat itu ganti untung mas. Saya punya paman sekolah di sana 12 tahun, dia cerita gurunya punya tanah di atas bukit. Dibeli sama raja. 100 kali lipat dibayar oleh raja. Makanya di Mekah kalau orang jual rumah dari miskin bisa jadi kaya. Orang kita jadi miskin. Lebih miskin karena ganti rugi. Udah diganti masih rugi.
Itu bedanya kita. Wah, pokoknya saya nggak ridho ya Allah, dulu saya dibohongin. Diambil lagi dosa. Udah, jangan banyak ngomong, kata malaikat. Dosamu mana? Diambil, dikasihin ke dia. Singkat cerita, dosa dia ini makin banyak, makin membludak, pahalanya udah ludes. Ini kata Rasul, orang yang bangkrut di mata Allah. Pahalanya tidak ada, tapi pahala dosanya terus bertambah. Inilah orang yang sial di mata Allah Subhanahu wa ta'ala, karena dia sering berbuat kedoliman. Makanya jangan pernah meremehkan kedoliman apapun yang kita lakukan kepada makhluk-makhluk Allah yang ada di muka bumi ini. Makanya ada seorang ulama, Sufyan Ats-Tsauri, pernah mengingatkan, 70 dosamu kepada Allah engkau bawa mati, itu masih belum seberapa ketimbang kau bawa mati satu dosamu kepada manusia. Sufyan Ats-Tsauri mengatakan, kalau aku mati, aku membawa dosa 70 kepada Allah, itu belum seberapa ketimbang aku membawa satu dosaku kepada manusia. Karena dosa kepada Allah, aku yakin mungkin Allah sudah ampuni. Allah Maha Ghafur, pintu ampunan Allah lebih luas dari pintu azabnya. Tapi kalau dosaku kepada manusia, selama itu orang yang aku zalimi belum ridha, belum menghalalkan, belum memaafkan, maka langkahku ke surga akan terhambat jadinya. Subhanallah. Makanya jangan suka meremehkan kezaliman apapun yang kita lakukan kepada teman-teman kita. Monggo, ada yang mau bertanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullah. Ana mau nanya nih, Ustaz. Nama dulu dong. Nama. Dia nanya atau marah nih? Nah. Saya Fauzan dari Kebun Nanas dari Ya. Salim Asfaria. Ana punya teman nih, Ustaz. Nah. Orangnya zalim banget, kelakuannya tuh aduh, udah gak kerawuan deh. Kalau aneh balas gimana, Ustaz? Boleh apa enggak? Dia sering zalim. Kemudian nanti mau balas dengan kezaliman. Oh, baik. Ini artinya judulnya dendam membara. Baik, begini loh. Logikanya begini pemirsa. Kalau orang berbuat zalim, berarti dia berbuat satu dosa, dan dia akan mendapat dosa. Lalu kita balas dengan kezaliman. Pertanyaannya, apa bedanya kita dengan dia? Betul kan? Berarti kita sama-sama nista di hadapan Allah. Kalau ada orang zalim kepada kita, angkat tanganmu, mohonkan ampun dari Allah untuk dirinya. Bersabarlah, karena orang sabar itu ganjarannya sangat besar. Biarkan dia mendolimimu, angkat tanganmu. Di saat engkau didolimi, sebenarnya Allah sedang cinta. Allah siapkan pada dirimu itu ada satu posko, di mana kalau engkau berdoa, langsung Allah terima doamu. Orang yang didolimi, doanya langsung diijabah oleh Allah. Tidak ada batasan yang bisa menghambat naiknya doa menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kalau orang mendolimi, biarkan dia dolimimu. Engkau sabar, senyum, engkau doakan, ridholah, insya Allah ada ganjaran. Jadi kedoliman jangan dibalas dengan kedoliman. Kalau terus begitu, kapan selesainya? Yang ada kan jadi pertikaian. Tenang, saya jadi teringat ngomong-ngomong pertanyaan kamu, ada cerita loh. Tapi nanti kita akan ceritakan setelah yang satu ini. Jadi berhati-hatilah dengan kedoliman yang kita lakukan kepada orang lain, karena Allah Maha melihat. Boleh jadi ini hari kita berbuat dolim pemirsa kepada si A, besok Allah akan balas orang lain yang akan berbuat dolim kepada kita. Itu yang pernah diajarkan. Kalau kita berbuat kebaikan, kebaikan yang akan kita dapatkan. Tapi kalau di dunia kita berbuat keburukan, keburukan yang akan menimpa kita. Saya jadi teringat ada sebuah kisah pertikaian antara tukang becak dengan tukang bakso. Belum lucu dong ketawanya. Pernah dengar nggak? Tukang becak sama tukang bakso. Suatu hari tukang becak habis narik penumpang, perutnya lapar. Dia lihat tetangganya tukang bakso jualan, dia deketin. Mas, baksonya berapa mas? Tukang bakso dengan polos dia bilang 10.000 mas. Masa sama tetangga mahal banget 10.000? Udah deh harga damai 2.000 ya. Waduh 2.000 gak dapat apa-apa, rugi yang ada. 2.000 pokoknya. Gak bisa. 2.000 gak bisa. 2.000. Pertengkarlah. Tukang bakso kesel. Oke 2.000. Dia ambil mangkok dengan emosi. Dia ambil kuah, dia kasih cabai, dia nggak kasih mie, apalagi pentol. Dia kasih tukang becak, nih 2.000, paket hemat. Tukang becak protes, lu kok nggak pakai pentol mas? Lu kok nggak pakai mie? Mohon maaf ya, 2.000 nggak pakai pentol.
Karena malu, tukang beca terpaksa dia minum kuahnya. Otomatis kan mulutnya jontor karena cuma kuah dengan sambal. Udah mulut jontor, perutnya radang mulus-mulus. Dia pulang ke rumah sakit perut, gak bisa tidur. Wah, dia bilang ini terlalu kejam. Dia sudah berbuat zalim dengan saya, besok saya balas dengan kezaliman. Gak tanggung-tanggung, dia tongkrongin di mana tempat tukang bakso sering belanja untuk dagangannya. Pagi-pagi tukang bakso keluar dari pasar bawa barang-barang yang berat. Dia cari mobil gak ada. Tiba-tiba dia gak sengaja lihat tukang becak yang kemarin lagi nongkrong di depan dia. Dia teriak, "Becak, kesini!" Tukang becak ngelihat, ini saat pembalasan. "Mau kemana, Mas?" "Ke kampung kita." "Berapa?" 10.000 juga. "Loh, dekat, Mas. 2.000 ya?" "Maaf, gak bisa." 2.000 gak bisa. 2.000. "Ayo naik." Dia naik, dia tancap becaknya. Naik tebing, turun tebing, gak nginjek nih. Spontan saja tuh tukang bakso teriak, "Mas, Mas, berhenti, injek remnya, Mas, injek remnya." Tukang becak dengan santai dia bilang, "Maaf ya, 2.000 gak pakai rem." Akhirnya tukang bakso terpental, kena comberan, mulutnya jontor. Itu yang saya maksudkan. Kalau kita berbuat kezaliman, ini hari Allah akan balas orang lain lebih dahsyat berbuat zalim kepada kita. Makanya mudah-mudahan dengan pelajaran yang singkat ini menyadarkan kepada kita bahwa ada hidup, ada mati. Nanti ketika kita dibangkitkan Allah, semua akan Allah minta pertanggungjawaban di hadapan kita. Kalau berbicara tentang kezaliman, ada yang namanya kezaliman kepada diri sendiri, ada kezaliman kepada orang lain. Kalau berbuat zalim kepada diri sendiri, contohnya apa? Ketika kita melakukan sebuah dosa, sayang, maksiat, dosa, meninggalkan perintah Allah, melakukan larangan Allah, apa yang Allah larang kita kerjakan, itu hakikatnya kita sudah menzalimi diri kita sendiri. Kita sudah menyiksa diri kita sendiri. Kita sudah menempatkan diri kita pada tempat yang akan membuat kita jadi terhina dan tersiksa. Itu yang Allah katakan dalam Al-Quran, "Wa ma dhalamahumullah walakin kanu anfusahum yadhlimun." Kata Allah, kami tidak menganiaya mereka, kami tidak berbuat zalim kepada mereka, justru mereka sendiri yang menzalimi diri mereka sendiri. Maksudnya apa? Orang-orang yang maksiat sebenarnya dia merasa senang, tapi hakikatnya dia sedang memesan bencana untuk dirinya sendiri. Yang kedua apa? Kezaliman kepada orang lain. Kita mencuri milik orang, kita menipu orang, kita memukul orang, kita menghina orang, kita mencaci orang. Kalau kita tidak segera mohon ampun kepada Allah dan meminta maaf kepada orang yang kita zalimi, maka itu bisa menghambat langkah kita untuk mudah sampai ke syurga Allah. Makanya hati-hati ketika berbicara, terkadang ucapan kita sering menyinggung hati orang lain. Semua orang punya hati, tapi tidak semua hati kita sama. Benar? Saya teringat ada percakapan singkat. Abu Bakar Siddiq satu hari pernah ngobrol dengan Rabi'atul Adawiyah. Mereka berdua berkata, bercakap-cakap, kemudian bercanda. Abu Bakar gak sengaja mengeluarkan satu ucapan yang menyinggung Rabi'atul Adawiyah. Ketika itu Rabi'atul Adawiyah merasa tersinggung. Abu Bakar langsung mohon maaf. Dia katakan, "Wahai Rabi'atul Adawiyah, aku tahu ucapan aku ini baru menyinggung hatimu. Mohon maaf lahir batin, sekarang tolong hukum aku. Aku relakan diriku engkau pukul. Hukumlah seberat-beratnya. Lebih baik aku merasakan sakit di dunia daripada nanti aku menderita ketika berhadapan dengan Allah." Rabi'atul Adawiyah lalu mengatakan, "Gak apa-apa Abu Bakar, sudah aku maafkan." Subhanallah, enak kan kalau begini, ketika berbuat salah langsung cepat-cepat meralat kesalahan yang sudah dia lakukan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menggolongkan kita menjadi orang-orang yang selalu menjaga diri kita dari segala macam bentuk kezaliman, dan ketika kita dizalimi kita membalas dengan kebaikan, dan mudah-mudahan Allah golongkan kita menjadi orang-orang yang akan mendapat rahmat Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma antas salam wa minkas salam wa alayka ya'udus salam, fahina rabbana bis salam wa adkhilna al-jannata darus salam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Pemirsa yang dimuliakan Allah, ini saja bisa saya sampaikan. Lahir batin mohon maaf. Mudah-mudahan yang singkat ini bermanfaat untuk semuanya. Hadanallahu iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.